Ada lagi perhitungan agar Indonesia bisa menjadi negara maju, yaitu Indonesia harus memiliki konsumsi baja per kapita per tahunnya 500 kg. Sementara saat ini konsumsi baja Indonesia hanya 30 kg per kapita pada tahun 2010 dan di tahun 2025 hanya sekitar 60 kg per kapita per tahun. Untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, industri baja nasional juga harus meningkatkan karena masih jauh tertinggal dari Korea Selatan, bisa sampai 988 kg per tahunnya, Tiongkok 664 kg, Jepang 443 kg, Amerika 279 kg per kapita. Konsumsi Indonesia bahkan tertinggal dibandingkan dengan konsumsi baja per kapita di negara tetangga ASEAN seperti Malaysia 210,5 kg, Thailand 233,3 kg, dan Singapura 273,5 kg. Dari sisi produksi, Indonesia saat ini baru memproduksi baja kasar sebanyak 14,4 juta ton, jauh tertinggal dari Tiongkok yang 1018 juta ton, India 125,3 juta ton, Jepang 89,2 juta ton, Amerika 80,5 juta ton, Rusia 71,5 juta ton, Korea Selatan 65,8 juta ton. Indonesia setidaknya masih memerlukan kapasitas produksi baja 100 juta ton untuk menopang konsumsi 500 kilo per tahun per kapita. Produksi Indonesia yang hanya 14,4 juta ton, di mana Indonesia harus membangun 85,6 juta ton kapasitas tambahan. Untuk itu, Indonesia perlu investasi kurang lebih 1.300 triliun rupiah. Asumsi setiap investasi industri baja 1 juta ton memerlukan investasi 1 miliar dolar. Pada tahun 2045 seharusnya kebutuhan baja Indonesia diperkirakan mencapai 100 juta ton. Pada tahun tersebut, Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 4 di dunia. Cita-citanya. Saat ini, industri baja nasional masih menghadapi tantangan terkait utilisasi kapasitas produksi nasional yang masih sangat rendah, hanya 54%, jauh dari good utilization sebesar 80%. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah produk baja impor yang masuk ke Indonesia. Selain impor besar, kalau sudah pakai impor-importan gini, gede juga pasti korupsinya. Mungkin itu yang dimaui pejabat. Perlu dicatat bahwa konsumsi baja per kapita mengapa menjadi indikator tingkat pembangunan ekonomi dan industrialisasi suatu negara, karena terbukti negara-negara maju memiliki konsumsi baja per kapita yang lebih tinggi karena kebutuhan untuk infrastruktur, industri manufaktur, dan konstruksi yang lebih besar. Kita ke infrastruktur sekarang. Saat ini, dari sisi investasi, infrastruktur Indonesia sangat tertinggal jauh dengan negara-negara yang sebelumnya tidak maju seperti Tiongkok yang sudah membangun kurang lebih dalam 15 tahun terakhir. Jalan raya di Tiongkok telah mencapai peningkatan panjang yang signifikan. Pada tahun 2025, panjang jalan tol di Tiongkok adalah 177.000 km, menjadikan Tiongkok negara dengan jalan tol terpanjang di dunia. Secara keseluruhan, panjang jalan di Tiongkok adalah 5,35 juta kilometer, meningkat 1,12 juta kilometer dalam kurun waktu 10 tahun. Sementara Indonesia pada periode yang sama hanya membangun kurang 1.000 km jalan tol, yang menjadikan total jalan tol Indonesia 3.000 km. Di Indonesia, panjang jalur kereta api di Tiongkok sekarang sudah mencapai lebih dari 159.000 km pada tahun 2024. Ini termasuk jalur kereta api konvensional dan kereta api berkecepatan tinggi. Khusus untuk jalur kereta api berkecepatan tinggi, panjangnya mencapai 45.000 km dan rel kereta api konvensional 114.000 km. Dalam 10 tahun terakhir, Tiongkok telah membangun 3.637 km jalur kereta api baru dan 2.776 jalur kereta api berkecepatan tinggi. Sementara kalau dibandingkan dengan 10 tahun terakhir, Indonesia hanya membangun dan meningkatkan jalur kereta api sepanjang 1.750-an kilometer. Pembangunan ini mencakup jalur baru, jalur ganda, jalur dwi ganda, dan reaktivasi jalur yang sudah ada, menjadikan panjang rel kereta api di Indonesia mencapai 6.880 km dengan jalur aktif yang membentang di 3 pulau yaitu Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sahabat, agak lemes kalau membandingkan Indonesia yang bercita-cita ingin mengalahkan ekonomi Amerika dan Tiongkok, tapi korupsinya masih kayak Sudan dan Somalia. Peace.